Baik, Om Swastiastu. Salah satu acara dari Panca-yatnya agama Hindu yaitu Manusa-yatnya. Dari sekian banyak acara Manusa-yatnya, dari 16 samskara dalam agama Hindu Manusa-yatnya, salah satunya adalah upacara potong gigi yang lazim disebut dengan Mopandes. Upacara potong gigi ini berdasarkan hasil dari penemuan purbakala bahwa sudah ada sejak zaman dahulu dengan ditemukannya peninggalan-peninggalan purbakala. Kalau dikaitkan dengan upacara potong gigi, itu dilaksanakan ketika seseorang telah mulai naik dewasa. Maka yang dimaksud dewasa atau dewasa adalah orang yang sudah ditandai dengan mulainya, jika seorang perempuan mulai menstruasi, jika laki-laki itu adalah mulai adanya perubahan-perubahan suara atau bahkan dalam bahasa Balinya. Upacara potong gigi secara umum kita pahami, yaitu sebagai salah satu upacara proses peningkatan dewasa dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Makna dewasa berarti memiliki sifat kedewataan. Maka untuk memiliki sifat dewata itu, unsur-unsur yang berkaitan dengan pengaruh-pengaruh kalau yang ada di dalam diri itu hendaknya dihilangkan. Karena itulah manusia mulai diadakan simbolis pelaksanaannya dengan cara melakukan Mopandes atau potong gigi. Dewasya juga, dewasya berarti ada sifat-sifat kedewataan. Yang kedua adalah dewasya juga berarti mulai pendekatan diri kepada para dewa. Sehingga mulai seseorang itu dewasa paham tentang tata cara, etika, dan aturan-aturan tentang pemujaan. Itu. Mungkin waktu anak-anak masa bodoh atau cuek begitu saja dengan urusan-urusan kedewataan atau pemujaan, maka ketika disebut dengan dewasa, itu wajib hukumnya untuk melakukan pendekatan diri kepada dewa, karena itulah yang pelindung utama. Untuk bisa dekat dengan dewa itu, hendaknya seseorang harus penuh pengendalian diri. Salah satu simbol pelaksanaan upacara pengendalian diri itulah dengan cara Mopandes atau potong gigi. Nah, dengan potong gigi itu juga termasuk sebagai upacara penyucian yang sering disebut dengan pengendalian sadripu, 6 musuh yang berada dalam diri kita, yang berasal dari diri kita. Karena apa? Kita sadar bahwa musuh terbesar ada di dalam diri kita, bukan karena orang lain, bukan saudara kita, bukan tetangga kita. Seperti di dalam Kekawin disebutkan, ragadi musuh moaparo rihati yadongwaniu. Artinya musuh terbesar itu sebenarnya berada di dalam hati kita masing-masing. Maka itulah yang perlu dikendalikan. Nah, berkaitan dengan sumber sastra, kalau dicari sumber sastra bahwa sumber induknya untuk upacara potong gigi adalah di kitab Siwa Purana. Untuk di Bali banyak yang diketahui berkaitan dengan sumber sastra. Yang pertama ada Pujo Kalopati, yang kedua ada Kalotatwa, yang ketiga ada Lontar Semaradano, ada Lontar Sastra Prokta juga, dan juga di dalam Atharva Weda berkaitan dengan yatnya juga disebutkan. Di dalam Sarasamuscaya, dalam Bhagavad Gita, dan dalam Agastya Parva. Yang paling sering diceritakan di Bali adalah yang terkait dengan kitab atau Lontar Kalotatu.
yang seperti diceritakan di dalam Lontar Kala Tatuo ketika Betara Siwo berjalan-jalan mengarungi lautan atau samudra itu didampingi oleh Dewi Uma atau Parwati. Nah, dalam perjalanan, karena ya namanya di atas lautan atau di atas samudra itu tentu angin udara kencang, maka tersikaplah kain dari Dewi Uma. Ketika tersikap kain Dewi Uma itu, maka pandangan Siwa juga melirik ke kain yang tersikap. Tentu tidak kain saja yang dapat dilihat, tentu yang di dalam kain juga. Maka terlihatlah paha dari Dewi Uma itu. Dengan terlihatnya paha itu, maka muncul hawa nafsu, sehingga kemunculan itu mempengaruhi medal Kamal itu, sehingga Kamal yang medal itu jatuh di laut. Jatuhnya Kamal ini di laut dimakan oleh ikan, di dalam mitologi itu disebutkan demikian. Maka besar terus menjadi telur di ikan itu, maka lahirlah beliau, cepat cerita, lahir menjadi seorang kala. Nah, ketika beliau lahir tidak tahu siapa orang tua, siapa ayah, siapa ibu beliau, maka marahlah beliau sehingga laut itu bergoncang besar. Kemana-mana beliau bertanya, siapa sebenarnya orang tua saya? Di mana orang tua saya? Kenapa saya ada di laut ini? Sampai di dunia ini juga beliau, setiap orang ditemu tidak mau jawab, beliau marah. Dan akhirnya cepat cerita, sampailah beliau ke Kayangan mengamuk. Maka semua Betara Siwa memerintahkan untuk mencegat. Bahkan antek-antek Siwa pun tidak bisa mengalahkan beliau. Akhirnya beliau ngamuk sampai membuat riuh, artinya kacau di Swarga Loka. Maka turunlah Betara Siwa. Beliau juga sempat berperang dengan beliau. Maka akhirnya dikasihlah beliau nasihat, jika kamu ingin menemui orang tuamu, maka hilangkanlah taringmu terlebih dahulu. Nah, dari itu dipatahkanlah taring beliau. Dengan patahnya taring beliau itu akan bisa menemui orang tuanya. Setelah patah taring beliau, baru beliau memberikan penjelasan bahwa ibu dari Betara Kala itu adalah Betari Umu, ayah dari Betara Kala adalah Betara Siwa. Dari cerita ini dimaknai bahwa dengan gelombang samudra, kencangnya angin, derasnya udara, itu melambangkan bahwa gelombang pikiran manusia itu sering tidak menentu dan derasnya luar biasa, sehingga kalau zaman sekarang diceritakan godaan di alam semesta dianggap samudra kehidupan ini sebagai samudra kehidupan, bahwa di samudra kehidupan ini gelombangnya begitu besar, anginnya begitu kencang, maka orang itu selalu terbawa godaan-godaan. Baik, apalagi kita di Bali di sini. Wah, kalau melihat cewek bagi remaja itu banyak melihat paha. Kalau setiap melihat paha timbul ambisi nafsu itu, maka terjadilah hubungan-hubungan yang tidak bagus, yang tanpa didasari dengan upacara. Seperti maka lahirnya seperti jadi kalau. Kelahiran orang yang tanpa proses dengan baik, maka dia akan menimbulkan lahirnya buto kalo dalam wujud manusia. Kira-kira itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.